Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dos pun di pawartosipun hari ini Ustadz? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah. walafiat. Ye. Matur nuwun sangat Ustadz kagem Ye. waktu ya bersama dengan Pro 4 RRI Surabaya. Lan caneng jenengan nggih saged gabung wonten 089 602 siji nepeng 3968 lan juga wonten Instagram @pro4 RRI Surabaya. Sampurasun sesarengan kalian Ustadz Zahirul Alam saking Kementerian Agama Kota Surabaya. Ngetengah nol tema ojo tawuran rek. Semoga Ustadz kagem mukadimah pagi hari ini. Ye, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar RRI Cakning dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini yang cerah, semoga kita semua masih diberi dengan kesehatan, sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa mari kita haturkan ke junjungan tinggi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta ahlul bait, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, pimpinan-pimpinan kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Para pendengar RRI Cakning yang saya hormati, bahwasanya tawuran mungkin hal yang tidak asing lagi di masyarakat Indonesia. Sebab tawuran seringkali terjadi baik di kalangan pelajar, mahasiswa maupun warga antar desa ataupun di kampung-kampung. Misalnya tawuran banyak dilakukan oleh pelajar yang masih tergolong muda, yakni remaja di tingkat SMP. Mereka pun tak ragu-ragu membawa senjata tajam dan melukai korbannya hingga tewas demi memuaskan nafsu emosi mereka. Pendapat lain mengatakan tawuran adalah salah satu bentuk kegiatan interaksi manusia yang saling merugikan karena satu pihak dengan pihak yang lain merasa saling menyakiti secara fisik baik dengan atau tanpa alat bantu. Hukum tawuran dalam Islam adalah haram, di mana dilarang untuk dilakukan umat Islam. Tawuran dilarang dalam Islam karena syariat mengajarkan umatnya untuk tidak membahayakan orang lain, la dirara wa la dirara, dan melindungi jiwa al-nafs. Adapun dalil dalam Islam terdapat pada Al-Quran maupun hadis. Seluruh dalil tersebut menegaskan larangan bagi muslim untuk tawuran atau berkelahi satu sama lain. Salah satu ayat Al-Quran tentang ojo tawuran atau larangan tawuran terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس
Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa'ulaika humuz zalimun. Yang artinya kurang lebih demikian. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Adapun dalil tawuran dalam Islam selain ayat Al-Quran juga terdapat dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang berperang karena sebab yang tidak jelas, marah karena fanatik kelompok atau motivasi ikut kelompok, atau dalam rangka membantu kelompoknya, kemudian dia terbunuh, maka dia mati jahiliyah. Takning yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya faktor penyebab tawuran ada banyak. Kebanyakan justru hal-hal yang sepele. Namun sebenarnya tawuran terjadi bukan hal sepele tersebut. Hal sepele itu hanyalah pemicu, sedangkan penyebab tawuran adalah kecerdasan emosi seseorang. Adapun penyebab faktor tawuran ada beberapa hal. 1. Lingkungan keluarga yang tidak sehat, di mana keadaan keluarga sangat mempengaruhi keadaan psikologi anak. Biasanya anak berasal dari keluarga yang kurang sehat atau tidak harmonis. Biasanya mereka kurang mendapat kasih sayang dari orang tuanya, sehingga ia memilih mencari perhatian di luar. Salah satu caranya dengan melakukan tawuran dengan pelajar lain atau orang lain. Yang kedua, pengaruh pergaulan. Usia remaja atau usia SMP SMA merupakan fase yang menggebu-gebu secara emosional. Ketika diberi sedikit pancingan, mereka akan lebih mudah tersulut percikan api emosi. Yang ketiga, yaitu tentang gengsi, di mana gengsi dan harga diri sering menjadi faktor penyebab tawuran yang utama, khususnya bagi anak laki-laki. Mereka merasa sebagai laki-laki sejati berhasil memenangkan pertandingan adu fisik seperti tawuran. Takning yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka daripada itu cara untuk menghindari ojok tawuran dengan cara membuang anggapan bahwa tawuran adalah hal yang wajar. Pada intinya orang tua dan guru berkewajiban mendidik anak dan siswanya agar memiliki perilaku yang baik. Berikut cara menghindari ojok tawuran dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu 1. Memberikan kesempatan mengembangkan segala minat, bakat, dan potensi dengan didukung kondisi sekitar yang aman, sehat, dan tentram. Yang kedua, mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Yang ketiga, sekolah memfasilitasi pendidikan yang baik sehingga mendukung anak mampu mengontrol gejolak jiwanya. Yang keempat, yaitu sekolah sebagai sarana pendidikan, bimbingan, dan tempat harus menjadi lingkungan yang mampu mengembangkan pelajar yang baik. Yang kelima, yaitu membentuk berbagai organisasi atau lembaga yang mampu menampung aktivitasnya. Misal, dibentuknya Karang Taruna sebagai wadah organisasi mulai tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, hingga kota. Sekarang ini telah diadakan Duta Karang Taruna yang melibatkan pemuda
atau pemudi mulai dari tingkat RT di wilayah masing-masing sekota Surabaya. Maka daripada itu, marilah kita sebagai pemuda atau pemudi ikut dalam kegiatan yang positif, misal Karang Taruna, yang mana pada kesempatan ini ada pemilihan Duta Karang Taruna Kota Surabaya. Dengan diadakan acara Duta Karang Taruna tersebut, untuk meminimalisir kegiatan negatif yang sering dilakukan pemuda sekarang, misal balapan liar, geng-geng motor, dan lain-lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Oke, baik matur nuwun Ustaz Muhammad Zahirul Alam kagem mukadimah pagi hari ini, kagem ilmu ya pagi hari ini. Tapi ditahan dulu Ustaz karena nanti kita akan jeda satu komposisi lagu sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Lan caning tasih dibuka 0890602 siji nepeng 396 sesarengan kalian Dini Wardani lan juga Ustaz Muhammad Zahirul Alam SE saking Kementerian Agama Kota Surabaya. Lan tasih ngetengana tema ojo tawuran rek. Mari ngene caning balik maneh. Ku tahu duniamu
sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Caning tasih wonten Pro 4 RRI Surabaya wonten Cahaya Pagi caning sesarengan kalian Dini Wardani lan sapunika kita tasih terhubung sesarengan kalian Ustadz Muhammad Zahirul Alam SE saking Kementerian Agama Kota Surabaya lan tasih ngetengahno tema ojo tawuran rek. Nah ini sampun wonten yang bergabung ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Pak Edi di Gresik, Ustadz mau menanyakan bahwasanya kita mendidik anak ini memang harus benar-benar memahami sekali apa psikologisnya dia dan juga bagaimana ketika dia ini meluapkan emosi Ustadz. Kadang-kala tawuran ini adalah bentuk ketidakberhasilan orang tua untuk mendidik anak dan juga sekolah untuk menaungi kenakalan remaja. Menanggulangi gitu ya, menanggulangi kenakalan remaja. Bagaimana menurut Ustadz dengan pandangannya seperti ini? Terima kasih. Baik, matur nuwun sangat Pak Edi di Gresik. Nah, monggo Ustadz mungkin bisa dijawab. Oke, matur nuwun Pak Edi yang ada di Gresik. Bahwasanya untuk menanggulangi tawuran remaja yaitu ada beberapa cara yang perlu kita lakukan. Yaitu salah satunya adalah tanamkan bahwa kekerasan bukanlah solusi penyelesaian masalah. Yeah. Yang kedua yaitu mengelola kecerdasan emosi anak agar tidak meluap pada tempat yang salah dan berikan mereka ruang untuk menuangkan emosinya seperti ruang konsultasi, ruang kebebasan berpendapat dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bimbing anak tersebut untuk melakukan kegiatan hal-hal yang positif namun yang menyenangkan. Yang keempat yaitu tanamkan sifat simpati dan empati kepada anak. Yang kelima yaitu ajarkan ada banyak cara untuk penyelesaian masalah tanpa harus melalui kekerasan. Begitu yang bisa kami sampaikan. Baik, berarti artinya memang pihak sekolah juga turut bertanggung jawab gitu ya Ustadz ya dengan adanya kenakalan remaja begitu ya? Betul, baik. Ya, matur nuwun satu jawaban dari pertanyaan Pak Edi di Gresik ya. Kemudian Dini juga mau menyapa dari WhatsApp wonten Ibu Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Niken di Tuban. Ustadz, bagaimana kalau anak-anak yang sudah agak besar atau dewasa ada wadahnya seperti Karang Taruna? Namun bagaimana dengan anak-anak yang masih kecil, misal baru saja kelas 2 SD? Ibu Niken di Tuban. Baik, matur nuwun sangat Ibu Niken. Monggo Ustadz. Alhamdulillah Bu Niken, terima kasih atas pertanyaannya. Bahwasanya memang pada saat ini itu di Kota Surabaya itu telah diadakan yaitu pemilihan Duta Karang Taruna. Itu juga melibatkan seluruh elemen melalui dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan hingga kota. Saya juga sering ikut dalam rapat-rapat kayak gitu untuk pembahasannya kemungkinan dalam waktu dekat ini ada pemilihan Duta Karang Taruna. Adapun untuk yang usia masih dibilang masih SD ya, itu bisa untuk kita fasilitasi. Mungkin di kampungnya itu juga ada puspaga, yaitu tentang cara belajar sama itu biasanya itu di RW yang telah ditentukan. Misalkan di RW di kelurahan kami itu ada teman saya itu juga mengajar tentang anak-anak yang kecil. Di situ juga akan diberikan semacam les-les gitu untuk hal-hal yang positif. Demikian. Ya, mungkin kalau untuk anak SD juga bisa diberikan pemahaman gitu ya Ustadz ya, buat saya nakal sama teman itu nggak boleh. Tapi memang ya gampang-gampang susah ya Ustadz ya, karena itu juga merupakan tanggung jawab sekolah dan juga tanggung jawab orang tua gitu ya Ustadz. Baik, jadi matur nuwun untuk jawaban dari pertanyaan Ibu Niken di Tuban. Kemudian wonten Ibu Ning Hayati ya, Ibu Ning Hayati di Jagir Surabaya.
Ibu Hayati ngaten ya dari Jagir Surabaya. Ustadz, saya ingin bertanya, apa saja yang bisa dilakukan orang tua atau guru dalam mencegah terjadinya tawuran? Baik, matur nuwun Ibu Hayati, monggo Ustadz. Halo, di mana nih? Iya. Iya, Ustadz, saya ingin bertanya, apa saja yang bisa dilakukan orang tua atau guru dalam mencegah terjadinya tawuran? Dari Ibu Hayati di Jagir Surabaya. Terima kasih kepada Ibu Hayati. Itu pertama kita akan memberikan bimbingan atau konsultasi atau ruang yang bisa untuk mewadahi kemungkinan di situ akan terjadi interaksi lah kepada anak-anak itu, mungkin bisa meluangkan atau mungkin unek-uneknya yang belum tersampaikan bisa disampaikan secara gamblang biar kita tahu persoalannya apa yang dihadapi anak-anak tersebut. Demikian. Baik, baik, matur nuwun Ustadz. Ini ada pendengar ya, ada Pak Fikri ya. Tapi pesannya belum sampai. Pesan masih, ini baru sampai, baru aja, alhamdulillah. Pesan masih menunggu pesan. Baik, matur nuwun Pak Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fikri, Ibu Fira ya, mau tanya dari sisi Islam manakah yang bisa memberikan solusi untuk menghindari tawuran? Nah, monggo. Ustadz bisa dijawab. Dari sisi Islam mana sih Ustadz yang bisa memberikan solusi untuk menghindari tawuran? Oke, terima kasih dengan Neng Fikri atau Ibu Fikri, bahwasanya Islam itu juga melarang untuk kegiatan tawuran. Dari sisi Islam yaitu kita harus memperkuat ukhuwah dan kasih sayang. Islam juga mengajarkan ukhuwah dan kasih sayang sesama umat Islam maupun kepada yang berbeda keyakinan. Itu juga terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu demikianlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Yang kedua yaitu bisa menjaga lisan dan perbuatan kepada orang lain untuk mengajarkan umat Islam dalam menjaga lisan dan perbuatannya sehingga tidak menyakiti orang lain. Juga terdapat dalam Rasulullah yang bersabda yaitu seorang muslim adalah orang yang terhadap sesama muslim atau orang lain dapat selamat dari lisan dan tangannya. Yang ketiga yaitu bisa membiasakan remaja untuk bermusyawarah. Nah, ini untuk penting untuk mengajarkan kepada para remaja untuk melakukan bermusyawarah apabila suatu permasalahan tidak dapat diselesaikan secara damai. Demikian. Baik. Matur nuwun sangat untuk jawaban dari Ibu Fira ya, dan juga Pak Fikri ngaten ya. Dan Ustaz, memang kalau berbicara tentang kenakalan remaja, nah dan juga berbicara tentang tawuran ya Ustaz ya. Ini kira-kira gimana sih Ustaz kalau kita ini menghindari ojo tawuran? Kadang-kala kita ini juga nggak bisa memendam emosi ya, untuk membendung emosi ini tidak semua orang ini memiliki kecerdasan mengolah emosi. Nah, beberapa di antaranya ini meluapkannya dengan cara tawuran. Nah, ini seperti apa Ustaz ketika kita ini harus mengelola emosi dengan baik begitu ya, agar kita ini tidak terjerumus ke dalam tawuran? Monggo Ustaz. Oke. Untuk cara mengelola emosi yaitu yang terutama kita harus berpikiran secara jernih, dan kita juga harus mencari teman-teman yang baik. Jangan sampai kita terjerumus kepada teman-teman yang menyebabkan kita ikut-ikutan dalam kegiatan yang negatif. Dan juga kita harus sering-sering beribadah kepada Allah. Semoga dengan ibadah kita Allah akan menghindarkan kita dari hal-hal yang negatif. Demikian.
Baik Ustaz. Nah, ketika kita melihat tawuran begitu ya Ustaz ya, ketika kita melihat tawuran di depan mata begitu, ini apa yang bisa kita lakukan Ustaz? Untuk melerai juga nggak mungkin kalau tubuhnya sekecil Dini gitu ya. Ini Dini mau milih kabur aja gitu ya. Nah, tapi itu juga tidak dibenarkan kalau seperti itu. Ini seperti apa Ustaz ketika kita melihat tawuran ada di depan mata kita? Memang banyak sekali terjadi yaitu tawuran yang tidak sengaja mungkin kita jumpai. Kita juga bisa minta bantuan kepada tetangga-tetangga kita atau teman-teman kita yang kemungkinan lewat untuk bisa melerai, atau juga kita kalau memang tawurannya itu sangat membahayakan, kita juga bisa menelepon yaitu pihak berwajib untuk bisa menangani hal tersebut. Baik, dan memang ada beberapa hal ya Ustadz ya, apalagi saat ini kan kecanggihan teknologi ya, media sosial ini juga sangat membantu bahwasanya agar hal-hal yang seperti itu juga tidak terjadi, ya Ustadz ya. Iya, betul. Baik. Nah, ketika tawuran nih Ustadz, kira-kira dampak apa aja Ustadz yang ditimbulkan gitu ya karena tawuran Ustadz, dan bagaimana cara mengantisipasi dampak tersebut? Oke, dampaknya yaitu kita akan terganggu secara fisik dan psikologi jiwa seseorang itu, dan akan juga mempengaruhi untuk masa depan orang tersebut. Misalnya apa? Yang kita lihat itu secara gak langsung itu akan mempengaruhi jiwa kita untuk kemungkinan tersulut emosi juga. Makanya daripada itu kita harus menghindar dari itu juga, tapi tidak menutup kemungkinan itu hal-hal yang akan terjadi di lingkungan kita juga. Demikian. Baik. Jadi memang ada banyak hal ya Ustadz ya yang bisa dilakukan ya, dan juga kita juga harus bisa menyadari dampaknya apa agar kita bisa meminimalisir bagaimana agar kita ini tidak mungkin bisa menjadi solusi gitu ya Ustadz ya ketika melihat tawuran di depan mata. Baik. Nah, sampai di menit ke-40 Ustadz Sumonggo untuk simpulan dari Mukadimah pagi hari ini Ustadz. Oke, alhamdulillah. Kami akan simpulkan bahwasanya ojo tawuran ini memang perlu kita kita galakkan supaya pemuda-pemuda ini untuk berperilaku yang positif. Bahwasanya tawuran adalah bentuk kenakalan remaja yang sering terjadi pada usia remaja. Faktor yang menyebabkan tawuran tidak hanya datang dari individu, melainkan juga bisa terjadi karena faktor lain, yaitu datang dari luar individu. Di antaranya faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor lingkungan. Dalam penanggulangannya, tawuran diharapkan adanya pembelajaran etika dan moral. Dalam hal ini haruslah diberi pengarahan dari orang-orang dewasa agar mampu memilih teman-teman yang baik dalam pergaulan di lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Ini ada sedikit pantun dari saya. Baik. Senenge urip yo butuh konco, lek wis oleh konco ojo tawuran yo rek, sing rukun lan guyub yo rek. Baik. Matur sangat Ustaz Muhammad Zahirul Alam SE untuk ilmunya pagi hari ini, untuk Mukadimah pagi hari ini. Semoga ini bisa menjadi alarm ngatur ya Ustaz ya untuk kita semuanya, agar kita ini juga senantiasa menjaga pertemanan, menjaga silaturahmi ngatur ya Ustaz ya, dan tidak terjebak di dalam tawuran-tawuran sing ra perlu. Karena memang kecerdasan untuk mengelola emosi ini sangat diperlukan ya Ustadz ya, apalagi dewasa saat ini juga kadang-kala ini kita untuk mengelola emosi itu lebih meledak-ledak marahnya gitu ya Ustadz ya. Jadi tidak ada salahnya ketika kita ini bisa mengambil jeda sedikit untuk kemudian mengatur mental atau mungkin kesehatan mental health, agar kita ini bisa menghadapi hari dengan lebih baik lagi ngaten ya Ustadz ya, dan tidak terjerumus di praktek-praktek tawuran ataupun kekerasan-kekerasan yang lainnya. Baik,
matur nuwun sangat Ustadz Muhammad Zahirul Alam untuk ilmunya pagi hari ini, untuk Mukadimah pagi hari ini. Semoga lain waktu bisa bertemu di RRI Surabaya ya Ustadz ya. Dan selamat memulai hari Ustadz. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah dan barokah, dan semoga apa yang disampaikan pagi hari ini kepada Cak Ning semuanya ini bisa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang soleh-soleha dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sangat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.